warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan Abiuna sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi pada pagi ini. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silviani dengan NPM 222121073 sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Elva Elviani Salsa sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Alfi sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Siti Papat Fatima sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Hizkia sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Mary sebagai pemateri kelima. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Elva Elviani Salsa untuk menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar negara. Yang pertama yaitu definisi negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu state dari bahasa Inggris, stat dari Belanda dan Jerman, dan etat dari Prancis. Adapun pengertian negara yang dikemukakan oleh Logeman yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada sifat yang dimiliki negara. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Artinya, negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Kemudian yang kedua ada sifat monopoli. Maksudnya, negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk mencapai cita-cita negara. Kemudian yang ketiga ada sifat mencakup semua. Artinya, negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada dan berlaku bagi semua orang. Kemudian yang ketiga ada unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu rakyat. Negara sebagai sebuah organisasi resmi harus memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bernegara. Kemudian yang kedua wilayah, merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Kemudian yang ketiga, pemerintahan, yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat yaitu pengakuan negara lain. Unsur ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya sebuah negara. Kemudian yang keempat ada hak negara. Yang pertama yaitu menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. Kemudian yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, memaksa setiap warga negara untuk taat
pada hukum yang berlaku. Kemudian yang kelima ada kewajiban negara. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yang keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keenam ada teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Kemudian yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan. Kemudian yang ketiga, teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Kemudian yang keempat, teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Kemudian yang kelima ada teori historis. Negara sebagai suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Kemudian yang ketujuh ada bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Merupakan negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan, hanya terdapat satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Kemudian yang kedua ada negara serikat atau federal, merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintahan negara serikat dengan unit federasi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elva yang telah menyampaikan pemateri yang pertama. Selanjutnya kepada Alpi, saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang kedua. Perkenalkan, saya Alfi Mariamul Khoiriah dengan NPM 222121051. Di sini saya akan menyampaikan konsep warga negara. Yang pertama, definisi warga negara. Warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan lain sebagainya, serta mempunyai kewajiban dan hak penuh terhadap negara. Yang kedua, asas-asas warga negara. Segala hal mengenai kewarganegaraan Indonesia beserta asas yang digunakannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis atau darah keturunan. Merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan walaupun ia lahir di luar negara. Yang kedua, asas ius soli atau tempat kelahiran. Merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempatnya dilahirkan. Meski ayah ibunya bukan warga negara tersebut, seseorang tersebut dianggap warga negara. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas
merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, apartheid merupakan status kewarganegaraan seseorang yang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua, bipartheid merupakan asas dikatakan asas ini seseorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Yang ketiga, multipartheid merupakan status bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2. Yang selanjutnya, hak warga negara. Hak warga negara sebenarnya sangat banyak. Saya akan menyebutkan salah satunya. Hak warga negara meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri. Yang keenam, hak untuk memajukan diri. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum. Dan yang terakhir, hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Yang selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara yang pertama, warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, mengikuti pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Alfi yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya kepada Siti Fatimah dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang ketiga. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memaparkan materi yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsepsi antara hak dan kewajiban. Sebelum lebih jauh, kita akan mengulas terlebih dahulu sedikit mengenai definisi hak dan kewajiban itu sendiri. Hak merupakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat direnggut oleh pihak manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh dirinya sendiri. Sementara arti dari kewajiban adalah suatu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu yang mana pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai konsepsi antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang menyatakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut teori ini, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Kita dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi tersebut. Namun, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan
Mill pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan yang bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Hak warga negara Indonesia adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam tradisi budaya Indonesia sendiri, semenjak dulu kita lebih mengenal konsep kewajiban dibanding dengan konsep hak. Namun, perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban saja. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah dengan adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah setiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negaranya dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara yang terpenting pada saat ini adalah kewajiban membayar pajak yang tertuang dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Papat Fatimah yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Selanjutnya, saya persilakan kepada Hizkia untuk menyampaikan materi yang keempat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Nah, yang pertama ada sumber historis, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam sumber sejarah atau historis ini, John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah
Nah, setelah ini baru muncul beberapa kejadian penting mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Contohnya yang pertama itu ada Perjanjian Magna Carta. Perjanjian antara Raja John dan bangsawan Inggris. Isi perjanjian ini adalah pemberian jaminan beberapa hak seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Selanjutnya pada tahun 1276 ada Revolusi Amerika, yaitu bentuk perlawanan Amerika Serikat terhadap penjajahan Inggris. Nah, hasil dari Revolusi Amerika ini adalah kemerdekaan yang didapat oleh Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1786 ada Revolusi Prancis, yaitu perlawanan rakyat Prancis kepada Raja Louis XVI yang bertindak seenaknya. Dalam Revolusi Prancis ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Nah, selanjutnya ada materi sumber sosiologi harmoni, kewajiban, dan hak negara. Nah, bagaimana sih sumber sosiologi ini di Indonesia? Bahwa memang akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang memperlihatkan munculnya karakter buruk dalam kehidupan sosial. Dulu bangsa yang dikenal sebagai penyabar, ramah, dan sopan santun, sekarang malah bangsa kita suka mencaci, tawuran antar kampung ataupun pelajar. Alasan ini terjadi karena akar masalahnya yang pertama, demokrasi pasca reformasi yang tumbuh bersifat oligarkir, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok orang-orang elit. Namun rakyat kecil jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang kedua, munculnya kebenaran sosial budaya yang terselubung. Yang dulunya konflik hanya pada pendukung fanatik Orde Baru dengan reformasi, tetapi malah meluas ke konflik antar suku, antar umat agama, kelas sosial, ataupun antar kampung dan siswa. Solusinya yang harus ada adalah menyamakan pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan. Lalu karena cita-cita dari negara kita adalah adanya masyarakat yang demokratif yang mampu mengharmonisasikan kewajiban dan hak asasi warga negara bangsa Indonesia. Terakhir ada sumber politik, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah pada proses hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tuntutan pada era reformasi yang pertama adalah mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua ada penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga adalah menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang terakhir adalah mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam adalah mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, dengan adanya tuntutan tersebut yang didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup membuat landasan yang kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Oleh karena itu, ada 4 kegiatan yang mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Sidang Umum MPR 1999. Yang kedua adalah perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, yang ketiga sidang tahunan MPR 2001, dan yang keempat pada sidang tahunan MPR 2002.
Cukup sekian dari pemaparan materi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Hizkia yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kepada Saudari Mary untuk memaparkan materi yang terakhir, yaitu materi kelima. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Esensi dan urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Bisa dilihat dari 4 poin. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita untuk mewujudkan kehidupan beragama sudah menjadi bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Susunan negara kita yaitu Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila-sila Pancasila lainnya. Kemudian, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan salah satu upaya pembudayaan. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginginkan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional mampu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yang mana meliputi 4 kecerdasan. Pertama, cerdas spiritual, yaitu pribadi yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa. Yang kedua, cerdas emosional dan sosial, yaitu mempunyai karakter yang baik. Kemudian yang ketiga, cerdas intelektual, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, cerdas kinestik, yaitu mampu mengolah raganya sehingga mempunyai raga yang sehat dan terampil. Selanjutnya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat, dan bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Perekonomian rakyat diatur dalam pasal 33 ayat 2 mengenai cabang-cabang produksi, pasal 33 ayat 3 mengenai air, bumi, dan kekayaan alam, pasal 33 ayat 4 mengenai demokrasi ekonomi, pasal 34 ayat 1 mengenai fakir miskin dan anak terlantar, pasal 34 ayat 2 mengenai sistem jaminan sosial, pasal 34 ayat 3 mengenai penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishamkamrata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mary yang telah menyampaikan materi sekaligus menjadi materi yang terakhir. Selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Hak dan kewajiban merupakan wujud dari hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban sifatnya timbal balik. Jadi, jika kita ingin mendapatkan sebuah hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Di negara Indonesia, hak dan kewajiban antara warga negara dan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. Dalam konteks ini, negara Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya antara hak dan kewajiban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.